Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Benny Lubiantara, saat ini menjadi Deputi Kajian dan Opini IATMI. Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari kawan-kawan di IATMI UK yang tetap produktif dikala kita menjalani hari-hari work from home. Di Kedeputian Kajian dan Opini, biasanya minimal setiap bulan kami mengadakan forum group discussion. Terakhir kali dilaksanakan 11 Maret kemarin. Inisiatif dari kawan-kawan di IATMI UK ini dapat mengisi kevakuman yang sebelumnya jadi event tetap kita. Saya insya Allah akan mengisi rangkaian acara ini dalam diskusi yang dijadwalkan tanggal 25 April 2020. Sekali lagi, selamat buat kawan-kawan semua. Stay at home, stay healthy, stay connected. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Benny Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Di kesempatan pada hari ini, perkenalkan nama saya Bona, saya akan menjadi host dari sessions kita untuk sekitar 60 menit sampai 90 menit ke depan, di mana pembicara kita pagi hari ini, yakni Mas Muhammad Yusuf, akan memberikan sessions yang compact, yang singkat, dan akan memberikan wawasan terutama untuk kita semua tentang aspek radiasi di hulu migas. Sedikit briefing tentang pembicara kita pagi hari ini, yakni Muhammad Yusuf. Mas Muhammad Yusuf ini saat ini melakukan penelitian di University of Leeds di Inggris, menekuni bidang manajemen limbah radioaktif, dan selama 5 tahun terakhir, Muhammad Yusuf atau yang biasa dikenal sebagai MY, juga aktif melakukan penelitian kolaborasi di bidang migas yang berkaitan dengan formations damage, radiations detections dan measurement tests, carbon capture storage, dan enhanced oil recovery, atau EOR menggunakan bahan alam. Dan buat teman-teman yang pelaku migas atau khususnya orang-orang yang berkecimpung di bidang hulu, buat saya, topik-topik ini semua adalah topik-topik yang terus terang nggak pernah saya pahami dan nggak pernah bahkan juga saya pelajari dalam kuliah saya ataupun dalam experience saya, sehingga topik-topik ini akan sangat intriguing buat saya untuk memperkaya, memperluas wawasan saya tentang aspek di industri migas. Banyak sekali tentunya, dan ini adalah salah satu semacam entry level kita untuk memahami hal-hal yang kita nggak pernah dengar sebelumnya, seperti buat saya terutama adalah radiasi, kemudian carbon capture dan enhanced oil recovery. Itu hal-hal yang cukup asing di kuping saya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti topik dari sessions kita di 3 sessions sebelum ini, sebenarnya Mas Emi sudah menjadi pembicara kita di bidang carbon capture storage. Jadi saya yakin teman-teman yang mengikuti sessions itu juga pasti tidak asing dengan stylenya Mas Emya yang sangat santai, yang sangat membuat kita nggak kesepian dan nggak ngantuk dan nggak berat dalam menjalani 60 menit sampai 90 menit ke depan. Tentunya saat ini banyak attendees kita itu berada di Jakarta atau berada di Indonesia saat ini yang sedang menjalani puasa, sehingga saya meyakini 60 menit sampai 90 menit ke depan akan menjadi sessions yang menarik buat kita semua,
dan akan menjadi sebuah hal yang bisa kita ingat bahkan sampai sisa perjalanan karir kita mungkin di industri migas. Sedikit logistik, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bertanya, dan saya sangat menganjurkan supaya kita semua bertanya, supaya ada keaktifan, supaya ada interaksi di dalamnya. Tetapi setelah presentasi ini selesai, jadi kita akan memberikan 2 sessions nanti untuk bertanya melalui either chat, yakni satu options yang bisa teman-teman klik di bawah untuk raise hand, dan kita akan melist orang-orang yang bertanya dan kita akan memberikan kesempatan untuk interaksi tentunya, dan di luar itu juga feel free untuk mau bertanya melalui grup chat. Tetapi prioritas akan kita berikan kepada orang-orang yang di raise hand terlebih dahulu. Supaya tidak banyak lagi saya bercakap, saya akan memberikan session, saya memberikan kontrol kepada Mas MY. The stage is yours, Mas MY. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bang Bona atas perkenalannya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa lihat saya ya? Oke, nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil MY. Kebetulan saya terakhir melakukan S3 di University of Leeds. Di Leeds, topik saya lebih ke nuclear decommissioning, jadi tentang manajemen seperti yang dijelaskan oleh Bang Bona tadi, tentang manajemen limbah radioaktif. Kali ini saya diberikan kesempatan tentang apa sih aspek-aspek radiasi yang ada di migas. Tanpa memakan waktu yang lebih panjang, kita akan mulai sesi hari ini atau malam ini. Oke, saya share dulu. Oke. Udah mau ngomong ya? Udah. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Bisa kayaknya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nama saya MY. Hari ini kita akan membahas tentang everything you need to know about radiation in under 30 minutes, oil and gas field. Bagaimana yang dijelaskan di flyer, bahwa ini lebih ke basic studies ya, bukan ke advance atau intermediate. Jadi bagi apa sih yang teman-teman harus ketahui tentang radiasi dalam 30 menit ke depan. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat outline-nya. Seperti itu. Sebelumnya, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga acara maraton sharing session IATMI UK ini bisa memberikan wawasan, manfaat, dan bagi teman-teman semuanya. Tak lupa saya haturkan selamat menempuh ibadah puasa dan juga berbuka sekaligus tarawih di bulan Ramadan bagi yang merayakannya. Semoga Tuhan senantiasa menerima amal kebaikan selama bulan puasa ini dan segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kebetulan sedang merampungkan tesis S3 saya di University of Leeds di UK. Bidang saya lebih yang seperti saya jelaskan tadi ke nuclear decommissioning, tapi cukup sering saya terlibat di proyek yang berkaitan dengan migas. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih aspek radiasi di industri hulu migas. So, bagi kalian yang habis tarawih di masjid, saya sarankan untuk mencoba keluar sebentar. Pastikan sandal kalian nggak jadi lebih bagus dan lebih baru, karena lebaran masih lama, mungkin 20 harian lagi. Dan bagi kalian yang tarawihnya di rumah, coba keluar juga, siapa tahu sandalnya ketukar yang dari teman-teman yang habis dari masjid tadi. Yang jelas, mau tarawihnya di masjid atau di rumah, jangan lupa minumnya teh gelas seruput ya. Oke, selama 30 menit ke depan, saya akan mencoba menjelaskan tentang radiasi. Apa saja sih aspek-aspek radiasi di industri hulu migas. Jadi pastikan teman-teman semua menyiapkan segelas kopi kapal selam dengan kacang kulit cat trio macan sembari mendengarkan paparan saya ini.
Oke, ini outletnya. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan, ini tentang basic konsep tentang apa sih radiasi, kemudian apa sih aplikasi radiasi di migas. Jadi selama 30 menit ke depan, teman-teman seperti membaca buku Radiation for Dummies. Seperti itu, Radiation for Dummies. Jadi ibaratnya adalah kalau teman-teman main game Pro Evolution Soccer atau PES, tujuan presentasi ini itu agar teman-teman tahu kalau pegang joystick itu tombol lingkaran itu untuk umpan, tombol kotak untuk menendang. Jadi kedepannya teman-teman tahu tentang basic konsep radiasi di industri hulu migas. Oke. Kemudian slide berikutnya, apakah radiasi itu begitu menakutkan? Nah, kita memiliki 3 gambar di sini. Ada 1, 2, dan 3. Nah, ini bukan sebuah rangkaian gambar dari cerita sepasang kekasih yang memajang foto prewedding di masa lampau, seperti ini. Terus kemudian berumah tangga, tapi sayang karena ada pihak ketiga, terus sang istri cemburu dengan meluncurkan rudal bom ke rumahnya suaminya. Radiasi bukanlah telenovela seperti itu antara Ferguson dan Sunarti yang penuh dengan konflik zoom in, zoom out yang menakutkan. Tapi ketiga gambar ini adalah menceritakan tentang bukti-bukti bagaimana radiasi itu berkembang secara historik. Gambar yang pertama adalah gambar dari hasil scan istri dari William Ronson di tahun 1895, di mana sinar ini ternyata mampu melihat susunan tulang dari istrinya. Sinar ini yang kedepannya biasa kita sebut dengan sinar X-ray. Kemudian di 1898, yaitu yang di tengah ini, adalah keluarga Curie berhasil menemukan suatu zat radioaktif yang mereka sebut dengan polonium atau PO. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari little boy. Mungkin teman-teman tahu, beberapa teman-teman tahu istilah little boy. Little boy adalah sebuah rudal bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Oke. Tapi semenakutnya radiasi itu sebenarnya radiasi juga bermanfaat, antara lain di bidang nanowire atau benang berukuran nano atau nanosirkuit seperti ini, itu pembuatannya menggunakan radiasi ion berat ya, seperti krypton 76. Kemudian juga radiasi untuk pengawet makanan seperti ini, mereka biasanya disebut dengan Raduga, di mana European Food Safety Authority mengkonfirmasi tentang amannya mengonsumsi makanan berradiasi, di mana gizinya tidak berkurang sama sekali. Jadi kalau teman-teman semua pengen mengawetkan pasangannya, tinggal taruh aja pasangannya di dalam reaktor buat diradiasi. Oke, dan gambar terakhir yaitu di sebelah kanan bawah, itu adalah tentang bagaimana pemanfaatan radiasi atau PLTN, di sini PLTN untuk kegiatan EOR atau Enhanced Oil Recovery. Enhanced Oil Recovery ini sudah dibahas oleh Bang Jackson di presentasi sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih radiasi ini? Radiasi adalah pancaran energi dalam bentuk partikel atau gelombang yang disebut juga dengan radiasi. Dan radiasi ini banyak macamnya, seperti gambar yang di sebelah kanan ini, di mana semakin ke atas, panjang gelombang akan semakin panjang. Sementara kalau semakin ke bawah, panjang gelombang akan semakin kecil. Jadi panjang gelombang itu adalah berbanding terbalik dengan frekuensi, jadi semakin ke bawah frekuensi semakin besar dan semakin ke atas frekuensi semakin kecil. Oke. Kemudian radiasi juga bisa diartikan dengan pancaran energi bermuatan listrik, sehingga dengan disebut dibedakan menjadi radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion ialah radiasi yang dapat menimbulkan ionisasi. Contoh gampangnya adalah radiasi nuklir. Kemudian radiasi non-ion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi.
Contoh dari ionisasi radiasi pengion adalah sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, partikel beta, alfa, dan neutron. Sedangkan yang non-pengion pada gelombang radio, mikro, infrared, cahaya tampak, dan UV. Di sini bisa kita lihat yang membedakan antara yang non-pengion dengan pengion, di mana X-ray, gamma, dan sebagainya macam masuk ke non-pengion, sedangkan yang microwave, cahaya TV, cahaya tampak, dan sebagainya macam masuk ke non-pengion. Oke. Di slide ini kita akan lebih spesifik ke radiasi pengion. Gambar ini, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa gambar ini bukanlah gambar tentang indikator kesuksesan sebuah bimbingan belajar ya, teman-teman. Oke, karena IATMI UK ini tidak disponsori oleh bimbingan belajar. Jadi kesamaan nama mungkin hanya Tuhan dan penciptanya yang tahu saja. Jadi gambar ini sebenarnya adalah tentang kemampuan dari masing-masing radiasi pengion yang untuk menembus suatu medan. Oke, kita mulai dari paling atas, yaitu radiasi alfa, yaitu radiasi partikel yang bermuatan positif. Dia bisa nembus hanya sampai ke kertas. Kemudian radiasi beta dengan partikel negatif, dia cuma tembus sampai aluminium saja. Kemudian gamma atau X-ray, yaitu radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Dia tembus hingga papan tebal seperti LED atau timbal. Kemudian neutron atau sinar neutron, yaitu di mana terjadi ketika terjadi dengan reaksi inti atom itu sendiri. Bisa bersifat spontan, tapi nggak pakai uhui, juga bisa bersifat non-spontan, seperti yang terjadi oleh PLTN. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, radiasi ini sebenarnya bisa diukur dan dideteksi. Tapi biar tahu gimana cara mengukur dan deteksinya, ya kita harus mesti ta'aruf atau kenalan dulu dengan radiasi. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan pengukuran dan deteksi radiasi. Yang pertama adalah activity atau aktivitas, kemudian absorb dose atau dosis serap, kemudian ada equivalent dose atau dosis ekuivalen. Dulu mereka 3 hal ini menggunakan unit Curie, bagaimana disandingkan kepada para penemunya, kemudian rad, rem, tapi sekarang ini 3 hal ini menggunakan satuan unit Becquerel, Gray, dan Sievert. Oke. So, apa sih aktivitas, kemudian dosis serap, dan dosis ekuivalen ini? Aktivitas ini adalah berdasarkan radiasi dari suatu materi. Kemudian kalau dosis serap itu adalah besaran radiasi yang terpapar. Dan yang terakhir adalah dosis ekuivalen, yaitu besaran radiasi yang diterima oleh tubuh maupun spesifik anggota tubuh. Oke, untuk memudahkan kita memahami 3 hal ini, saya akan kasih ilustrasi berikut ini. Di sini ada tiga gambar tentang pohon apel. Ini tidak menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton ya teman-teman. Ini cuma mau menjelaskan perbedaan antara aktivitas, dosis serap, dan dosis ekuivalen. Yang pertama adalah gambar apel yang jatuh ini. Oke. Aktivitas itu seperti gambar apel yang jatuh ini, yaitu tentang banyaknya apel atau radiasi dalam hal ini yang jatuh. Kemudian kalau dosis serap, dosis serap ini seperti dosis serap ini seperti apa namanya? Berapa sih buah yang jatuh yang mengenai ke orang yang sedang tidur. Nah, ini yang disebut dengan dosis serap atau absorb dose. Sedangkan yang dosis ekuivalen ini adalah berapa sih besaran rasa sakit yang diterima oleh orang yang kejatuhan dari
buah apel tersebut. Jadi yang membedakan dari aktivitas, dosis serap, dan dosis ekuivalen adalah seperti hal ini. Oke. Kemudian untuk mengukur dan mendeteksi sebuah radiasi biasanya digunakan beberapa alat. Alat yang paling terkenal adalah Geiger-Müller seperti ini. Sebelah kiri ini termasuk aktif dosimeter, di mana dengan menggunakan alat ini bisa mendeteksi besaran radiasi dan jenis radiasinya. Ini jenis yang Geiger-Müller manual, tapi di dunia migas sekarang ini banyak menggunakan yang sudah digital. Bentuknya lebih simpel dan tidak seberat yang versi manualnya. Oke. Kemudian gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu adalah ketika ada radiasi, maka sinyal akan bergerak. Ini lebih ke penjelasannya lebih lanjut, saya banyak referensinya. Kemudian dengan kalau sinyal bergerak, kita akan mengetahui besaran radiasinya tersebut. Tapi perlu diingat, ini adalah alat untuk mendeteksi radiasi. Ini bukan alat untuk menangkap hantu ya, teman-teman. Jangan dipikir ini adalah alatnya Ghostbuster, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh dari passive dosimeter. Apa sih passive dosimeter? Ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur radiasi, tetapi tidak bisa menghasilkan suatu nilai radiasi secara langsung. Jadi dia butuh menggunakan device atau perangkat lainnya untuk mengetahui besaran radiasi tersebut. Oke. Passive dosimeter ini biasanya digunakan oleh pekerja radiasi, baik di migas maupun non-migas. Dan besaran maksimum yang diperbolehkan adalah kalau untuk pekerja radiasi 20 milisievert setahun atau 100 milisievert selama 5 tahun. Oke. Kapan sih passive dosimeter ini akan diketahui hasilnya? Itu tergantung dari HSE masing-masing perusahaan. Gas sendiri bisa jadi tiap 6 bulan, bisa jadi tiap 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, tergantung intensitas pekerja radiasi itu sendiri. Oke, di sebelah kanan atas, ini adalah TLD atau Thermal Luminance Detector, di mana proses pembacaannya itu adalah berdasarkan panas atau heat. Sedangkan kalau yang di bawah, ini adalah Optically Stimulated Luminance Detector, bisa disebut dengan OSL atau RSLD, adalah passive dosimeter yang pembacaannya menggunakan cahaya atau sinar. Hingga saat ini yang saya ketahui, banyak sekali industri migas di mana para pekerja radiasinya ini masih menggunakan TLD daripada OSL. Mengapa menggunakan TLD? Ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah TLD ini jauh lebih murah daripada OSL. Yang kedua adalah TLD cukup stabil untuk masing-masing radiasinya. Namun kelemahannya dari TLD adalah pertama, waktu membaca dosisnya atau dosis radiasinya ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses readingnya. Kemudian yang kedua adalah ketika reading itu sudah didapat, maka data itu akan hancur. Maka apa yang terjadi ketika sudah dapat data, biasanya oleh para petugas HSE atau petugas radiasi, data itu akan langsung disimpan ke bentuk kayak database seperti itu. Berbeda dengan OSL. Untuk OSL, cara pembacaannya jauh lebih cepat, kemudian data tidak hilang. Jadi ketika sudah dapat hasil datanya, data tidak serta-merta langsung hilang atau ke wipe, tapi masih bisa store. Kemudian dia lebih praktis, lebih kecil daripada TLD, dan untuk pembacaannya juga lebih praktis. Jadi harapan saya untuk yang para profesional yang ikut seminar ini, kedepannya mungkin bisa menyarankan untuk beralih dari TLD untuk OSL. Untuk detail kenapanya bisa baca beberapa publikasi saya terkait OSL ini. Kemudian
Nah, kita ke topik utama, yaitu radiation in oil and gas. Radiation in oil and gas exploration. Jadi di dalam hulu migas ini, di dalam industri hulu migas ini, radiasi digunakan dalam banyak hal. Karena radiasi di dunia migas ini ibarat, kalau bagi saya, radiasi di dunia migas ini kayak nasi rawon. Jadi radiasinya itu togenya. Jadi kalau nasi rawon tanpa toge itu, kalau kata bukan chef ya, kata yang yang sudah meninggal itu adalah kurang maknyus gitu. Jadi radiasi di oil and gas itu kalau nggak dibahas itu kurang maknyus seperti itu, seperti toge di dalam nasi rawon. Oke. Contoh aplikasi pada penggunaan bahan radioaktif. Yang pertama adalah menggunakan bahan radioaktif material ini. Biasanya menggunakan seal source atau material yang sudah terkungkung untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk logging, tracing, dan labeling. Untuk logging, biasanya menggunakan cesium-137, di mana nanti cesium-137 akan dimasukkan ke dalam log, kemudian dia akan menyebar dengan sebarannya ini, kemudian dideteksi akan membentuk profil yang memudahkan kita untuk mengetahui information density-nya. Atau kadang bisa juga menggunakan bahan radioaktif lain, yaitu americium beryllium, AMBE, untuk mengetahui formation porosity-nya. Jadi kalau cesium lebih ke formation density, adapun untuk yang americium beryllium untuk formation porosity-nya. Kemudian bisa untuk tracer juga atau penjejak. Biasanya digunakan untuk mencari persebaran liquid atau gas. Hampir kebanyakan industri migas menggunakan iodine 131 untuk tracing ini. Dan yang terakhir untuk labeling. Salah satu dari labeling adalah seperti ini. Jadi untuk melabel di mana sih letak kebocoran, biasanya bisa menggunakan iodine, bisa menggunakan iridium, atau bisa menggunakan perak 110M untuk mengetahui di mana letak kebocoran, seperti itu. Jadi nanti kalau untuk labeling ini, jadi nanti bahan radioaktif akan masuk ke dalam pipa ini, kemudian dia akan berada terkumpul di titik bocornya, sehingga memudahkan untuk para pekerja radiasi untuk mendeteksi di mana letak kebocoran pipanya, seperti itu. Jadi hampir kebanyakan migas menggunakan ini untuk labeling. Jadi teman-teman semuanya, kalau misal pasangan teman-teman sudah mulai macam-macam, bisa juga ditandain dengan bahan radioaktif ini ya, seperti itu. Kemudian untuk yang NDT atau non-destructive testing, banyak sekali industri migas menggunakan kegiatan non-destructive testing karena tidak merusak atau sedikit merusak dari material yang akan diuji, kemudian hasilnya cepat dan akurat. Penggunaan di NDT ini sebenarnya di dunia migas itu tidak jauh berbeda dengan di dunia kesehatan. Banyak sekali alat yang digunakan di sini. Sebagai contoh adalah di gambar ini adalah penggunaan CT scan di bawah laut untuk mengetahui kualitas sambungan pipa di bawah laut. Seperti itu. Dan terakhir tentang NOM dan TENOM. Apa sih NOM dan TENOM ini? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. NOM adalah bahan radioaktif yang sudah ada di alam secara sadar atau tidak sadar merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi seperti halnya ini, di sini teman-teman semua, NOM itu manusia, bahkan kita pun menghasilkan NOM, di mana di sini NOM menurut EPA itu masih di bawah ambang batas, jadi aman. Juga bahkan ketika kita mengonsumsi pisang pun juga menghasilkan NOM. Seperti itu. Sedangkan TENOM adalah atau disingkat dengan atau kepanjangannya Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material.
adalah bahan radioaktif yang diambil dari alam, batuan, tanah, dan mineral, dan terkonsentrasi atau naik kandungan radioaktivitasnya sebagai akibat dari kegiatan industri. Tenom ini banyak dijumpai di pertambangan seperti pertambangan uranium, pabrik produksi fosfat, produksi minyak dan gas, dan produksi energi geotermal. Istilah nom dan tenom ini di beberapa negara tidak ada bedanya, mereka sama, mereka cuma menyebut dengan istilah nom saja, tidak ada tenom. Jadi bagaimana untuk nom, seperti gambar di contoh dari nom dan tenom adalah di kiri bawah ini, di mana beberapa bahan radioaktif dia ikut naik ke atas selama proses eksplorasi seperti itu. Kemudian di gambar kanan bawah ini adalah besaran dari radiasi nom di crude oil. Jadi teman-teman semua, bahkan di crude oil pun juga mengandung bahan radiasi atau yang kita sebut dengan nom. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh nom dan tenom di dunia migas. Contoh di drilling fluid adalah ketika drilling proses ditemukan bahan radioaktif, rata-rata adalah radon dan radium. Kemudian di fracking maksud saya, juga terjadi terdapat nom di sana. Kemudian di production seperti di formation of water, radon gas juga terekstraksi ketika maksudnya gas radon juga ikut terekstraksi ketika bercampur dengan ekstraksi dari natural gas seperti itu. Jadi nom dan tenom itu adalah sesuatu yang terjadi ketika proses eksplorasi migas. Dan ini di slide ini adalah sebaran nom di Indonesia. Bagaimana? Ini adalah sebaran nom di Indonesia, di mana warna ini adalah menunjukkan besaran dosis dari nom itu sendiri. Warna merah terjadi di daerah Mamuju di Sulawesi. Di sini terdapat kasus yang cukup besar di Indonesia, yaitu kasus Mamuju, di mana di sana ditemukan besaran aktivitas nom yang sangat tinggi, di mana tingginya diperkirakan hingga 5 kali ambang batas. Hal ini dikarenakan karena nom ini berada pada formasi batuan alam yang memiliki kandungan uranium yang cukup tinggi. Kemudian tentang perundang-undangan nom dan tenom di Indonesia. Perundang-undangan nom dan tenom di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau biasa disingkat dengan Bapeten. Jadi ini undang-undangnya cukup banyak dan cukup rumit. Jadi saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama adalah nom dan tenom ini diatur di setahu saya nom dan tenom ini diatur di PP nomor 33 tahun 2007, di mana di dalam PP 33 itu mengatur bahwa paparan atau radiasi dari tenom dan nom harus diintervensi oleh Bapeten agar tidak menimbulkan risiko radiasi. Kemudian tenom kewajibannya penghasil, nom kewajibannya badan pengawas. Jadi tenom seperti yang tadi yang hasil eksplorasi migas ini adalah kewajibannya penghasil. Contoh kasus nom di Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi adalah kasus di Mamuju. Kemudian untuk tenom sendiri, di mana yang harus menangani adalah penghasil. Ketika tidak bisa dengan segera mengurangi risiko radiasinya, maka penghasil atau yang memiliki izin eksplorasi itu harus memiliki izin penyimpanan tenom, di mana perizinannya diatur di PP 29 tahun 2008. Lalu ada turunannya dari PP 33,
yaitu tentang Perka Bapeten nomor 9 tahun 2009. Ini tentang bagaimana Bapeten ini mengintervensi tentang T6 tersebut, di mana penghasil T6 dengan aktivitas satu backward program atau lebih harus mendapatkan intervensi dari Bapeten, seperti itu. Kemudian jika di sini jika intervensi tapi resikonya masih ada, maka harus mengajukan izin ke Bapeten, yaitu di PPD 29 tahun 2008. Kemudian turunannya yaitu di di Perka Bapeten nomor 16 tahun 2003. Memang cukup rumit masalah policy ini. Jadi biar diskusi kita masih tetap hangat dan santai, mungkin bisa teman-teman sembari mendengarkan kuliah ini bisa sambil membuat 62 mie goreng, atau biar praktis bisa membuat mie cangkir dulu, seperti itu. Dan berikutnya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk call for collaboration untuk mereview paper seperti yang saya telah jelaskan di presentasi saya sebelumnya di CCS. Saya mengajak teman-teman untuk yang berminat untuk bikin publikasi. Saya ada tawaran paper tentang penggunaan sekam padi untuk CO2 absorpsi dan potensi di Indonesia, seperti itu. Dan ini adalah beberapa bacaan menarik seputar tentang aspek radiasi di migas. Dan juga ada beberapa yang manual yang cukup bagus di IOGP, yaitu International Association of Oil and Gas Producer, yang aturan 412, seperti itu. Dan ini tentang saya, postgraduate researcher di University of Leeds di UK, 7 tahun sebagai engineer di kimia dan nuklir, di mana saya fokusnya di lingkungan dan waste management, dan 5 tahun terakhir berkolaborasi di migas tentang formation damage, radiation detection and measurement, carbon capture, dan penggunaan bahan natural atau bahan alam untuk EOR. Ini link-link tentang saya bisa diklik atau dikunjungi. Dan sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Bang Bona. Bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut berdiskusi tentang aspek radiasi di migas ini, bisa japri saya kalau berminat. Ini WA saya, bisa tinggal pakai QR, di scan, kemudian akan muncul ke WA saya. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi form evaluasi di situs ini, di url.com/sesi10. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Bona. Terima kasih Mas MY untuk presentasinya yang sangat membuai, menurut saya membuai, dan saya dicerahkan tentang banyak sekali aspek-aspek yang belum pernah saya dengar terus terang sebelumnya. Saat ini saya membuka forum, saya membuka kesempatan buat teman-teman, partisipan-partisipan di sini untuk mengklarifikasi mungkin beberapa hal yang pernah dengar sebelumnya tentang nuklir atau apapun hal-hal yang bersifat klarifikasi atau pertanyaan untuk bisa di-floorkan di icon ini, tinggal pencet aja raise hand dan kita akan melis pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kita bisa diskusi bersama di sini. Mungkin kalau belum ada saya bisa, ini ada satu dari Mas Naufal Alatas, kita dengar. Halo, selamat
Malam, Mas Naufal. Halo, malam malam Mas. Eh, saya ingin tanya ke Mas MY. Sebelumnya saya bisa dipanggil Naufal dari Teknik Nuklir UGM. Kebetulan masih semester 6, jadi masih mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan ke Mas MY, kira-kira kalau prospek nuklir ke depan bagi seorang fresh graduate itu arahnya kemana gitu? Kalau untuk ke bidang perminyakan, apa ke NDT-nya atau ke gauging mungkin atau kemana gitu. Terima kasih, gitu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Noval atas. Oke, terima kasih banyak Mas Noval. Ini berarti kita satu alumni ya Teknik Nuklir UGM. Oke, pertanyaan yang cukup bagus untuk fresh grad sendiri untuk ke perminyakan arahnya kemana? Ya bisa rata-rata kebanyakan yang saya ketahui dari teman-teman yang alumni Teknik Nuklir emang arahnya ke NDT, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman Teknik Nuklir yang belajar di proses, dia bisa masuk ke ke proses kayak environment dan sebagainya macam seperti itu. Jadi tergantung dari peminatan dari Mas Noval itu sendiri. Oke, gitu ya Mas Noval. Saya kembalikan ke Bang Bona. Pertanyaan berikutnya dari chat nih Mas, dari Rizky MP. Oke, ya saya baca ini. Oke, dari Rizky MP. Selamat malam, saya ingin bertanya, apakah material radioaktif platinum yang ikut terproduksi dapat membuat pekerja lapangan terpapar radiasi? Apakah benar dan sudahkah industri migas aware terhadap hal ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mas atau Mbak, saya nggak tahu, Rizky MP. Apa yang dapat membuat pekerja lapangan terpapar radiasi? Iya, tapi tergantung dari seperti yang tadi saya bilang bahwa tergantung dari besaran aktivitas dari tenomnya itu sendiri. Jika di bawah 1 becquerel per gram dengan kuantiti yang cukup sedikit, maka radiasi yang terpapar pun juga tidak begitu berbahaya. Dan apakah aware seperti ini? Gas aware, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, even di luar Indonesia pun kasus NOM dan TENOM ini mereka akan mengukur berapa besaran radiasinya, berapa besaran aktivitasnya. Kalau seandainya melebihi ambang batas, masing-masing negara berbeda. Di Indonesia oleh Bapeten itu di level ambang batasnya ada 1 becquerel per gram. Jika ambang batasnya lebih dari itu, kuantiti banyak, maka wajib bagi produsen atau penghasil, karena di aturan Bapetanya menggunakan kata-kata penghasil, maka wajib bagi penghasil untuk mengurus perizinan tentang penyimpanan dan bantuan untuk mengatasi tenom ini sendiri. Oke, terima kasih. Begitu Bang Bona. Kalau boleh saya melanjutkan dari pertanyaan barusan, Mas Emi, sedikit gambaran nih buat saya sebagai layman juga ya. Tadi dibilang satuannya? 1 becquerel itu adalah Becquerel. ya Becky. Ini saya tunjukin di chat saya di sini. Ya, ini becquerel seperti ini. Jadi besaran aktivitas itu diukur oleh 1 becquerel. I see. Kalau kita pergi ke dokter gigi itu kan ada mau nambal itu biasanya dokter giginya keluar ya karena ada sifat X-ray atau radioaktif ya kalau nggak salah. Ini again correct me if I'm wrong. Itu ada sifat radioaktifnya juga kan, makanya dia keluar terus dia setel alatnya terus terpancarlah radioaktif itu. Itu di berapa itu kira-kira kalau yang hal-hal yang daily base seperti itu? Ini buat benchmark aja sih. Oke. Ya, terima kasih Bang Bona atas pertanyaannya. Ini saya pikir ini lebih ke arah ke nuklir kesehatan dan tentang proteksi radiasi. Bidang saya juga di proteksi radiasi. Oke, terkait dengan yang tadi dokter gigi kalau keluarnya
mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, lebih ke scan ya, kalau giginya di scan dulu seperti itu. Ya, itu masuknya bisa ke ini equivalent dose ini, di mana besaran untuk paparan radiasi yang eh, paparan radiasi yang besaran radiasi yang diterima oleh anggota tubuh oleh pekerja, di mana dokter itu termasuk pekerja, harus menggunakan patch atau apa namanya pocket dosimeter itu. Untuk pekerja sendiri sekitar seperti yang tadi jelas ada 20 milisievert per tahun. Adapun untuk yang publik atau orang yang tidak terkena langsung itu sekitar 1 milisievert per tahun, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Isni ya. Oh, yang chat ini. Ya. Oke, dari chat, siap. Selamat malam, terima kasih atas sharingnya Pak. Tadi disebutkan bahwa terdapat bahan radioaktif yang ikut dalam kegiatan eksplorasi dan fracking. Apakah ada surface facility khusus untuk memfilternya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Isni Novia. Sekali lagi, NOM dan TENOM ini adalah sesuatu yang terjadi oleh alam. Jadi nggak perlu takut selama dia aktivitasnya kecil atau di bawah ambang batas, maka tidak perlu ada surface facility khusus untuk memfilternya. Seperti itu. Dengan saya jawab lagi untuk pertanyaan berikutnya adalah Mas Hiro Galang. Selamat malam, saya ingin bertanya, apakah NOM dan TENOM akan berpengaruh terhadap hasil produksi migas itu sendiri? Terima kasih. Apakah NOM dan TENOM akan berpengaruh terhadap hasil produksi migas? Saya bisa jawab sekali lagi, tergantung dari aktivitasnya. Di sini adalah kita bermain di aktivitas dari NOM itu sendiri. Pasti apa namanya tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas, tapi lebih pengaruh terhadap sisi safety-nya. Jikalau aktivitas lebih besar, maka harus ada penanganan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Tadi ada yang raise hands, sepertinya Bang Bunga. Iya, betul. Dari Mas Robi Gunadi, biar kita dengar dulu dari Mas Robi. Silakan Mas Robi. Ya, selamat malam untuk Bapak semua. Saya Robi dari Universitas Padjadjaran, jurusan Geofisika. Jadi, saya tertarik tentang masalah eksplorasi nih, Pak. Terutama kan kita tahu ya di logging sendiri tadi kan udah disebutkan bahwa radioaktif turut di mungkin salah satu contohnya di gamma ray. Nah, bagaimana sih Pak maksudnya dampak yang sampai saat ini mungkin dari penggunaan radiasi di dalam eksplorasi sendiri seperti itu. Karena cukup penting juga gitu kalau misalkan dilihat dalam logging gamma ray sendiri, data gamma ray untuk proses eksplorasi. Dan ini sedikit sih Pak masalah tentang jurusan yang pada akhirnya cross gitu ke radiasi tentang di dunia migas itu. Ada nggak sih Pak maksudnya kayak teman-teman Bapak yang misalkan dia dari jurusan geologi, dari jurusan geofisika yang pada akhirnya sebidang dengan Bapak. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa yang saya lupa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan tentang masalah eksplorasi dan cross tadi, sebenarnya bagi saya agak cukup unik di dunia radiasi di hulu migas, di mana hampir kebanyakan untuk experience level itu ya mungkin hampir di setiap industri seperti itu. Tapi untuk NBT sendiri sebenarnya cross field itu selama dia didukung dengan training yang memadai, insya Allah bisa masuk kerja di radiasi di bidang radiasi di hulu migas ini, seperti itu. Untuk menjawab apakah crossfield masih bisa masuk di area eksplorasi migas di radiasi ini,
Saya jawab bisa, karena banyak sekali teman-teman yang pernah saya lihat, dia bidangnya beda jauh, tapi dia punya banyak training-training, punya sertifikat-sertifikat tentang radiasi ini, kerja di dunia migas, terutama di area NDT-nya, seperti itu. Terima kasih Bang Bona. Bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Mungkin menanggapi sedikit tentang pertanyaan barusan ya tentang karir. Saya mau menambahkan saja sedikit tentang topik yang kita bahas kemarin dengan Pak Robi, Pak Roni dari Schlumberger sini. Dia bilang prinsipnya tentang karir adalah tentunya untuk engineer by default adalah problem solver. Jadi kalau dasar berpikirnya adalah memecahkan masalah, maka seharusnya training dasar berpikirnya itu ditambah dengan trainer akan mengizinkan kita untuk bisa memiliki kepakaran yang dapat untuk bisa memasuki dunia migas dari manapun, nggak terlepas dari nuclear engineering ataupun bahkan dari teman saya, bahkan dari hukum bisa masuk ke dunia migas sebagai praktisi lapangan. So again, it's all about how we actually solve the problem really. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Masahiro Galang. Silakan Pak Masahiro. Masahiro Galang. Halo Pak Masahiro. Selamat malam. Selamat malam Pak Masahiro. Selamat malam. Terima kasih ke Bapak Muhammad Yusuf atas materinya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan saya Masahiro Galang dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Saya ingin bertanya, apakah NOM dan TENOM yang sudah dijelaskan tadi akan berpengaruh terhadap hasil produksi migas itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya dari Pak Masahiro di Universitas Sriwijaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebagaimana yang di pertanyaan. Iya, sebenarnya Pak Masahiro Galang tadi sudah bertanya via chat ya, sudah saya jawab bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas dari migas itu sendiri, hanya berdasarkan dari aktivitas saja. Oke. Kemudian saya coba untuk jawab dari chat, boleh Bang? Oh boleh, silakan. Oke, dari Haryono. Apakah usaha yang bisa dilakukan oleh proses pemboran terkait usaha mengurangi dampak terhadap lingkungan? Pertanyaan yang bagus, tapi saya kurang paham. Maksudnya ini hubungannya dengan radiasi atau enggak gitu. Kalau seandainya ini tentang radiasi, ini mungkin pertanyaannya seperti yang kalau yang saya tangkap ya, ini dari Pak Haryono ya. Oh ya, dari Pak Haryono, apakah usaha yang bisa dilakukan oleh Pak untuk mengurangi dampak lingkungan? Apakah sudah ada usaha yang mungkin Mas Emi bisa share bagaimana proses pemboran itu bisa mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dalam konteks nuklir terutama? Oke, masalah pemboran itu kan sekali lagi NOM ini adalah hasil alam, maksudnya hasil natural, bukan kita yang bikin. Jadi di alam sudah ada radiasinya, aktivitasnya segitu. Jadi untuk menghindari ya kembali lagi proses ketika dari mulai studi lapak atau survei, tentunya akan dia akan mengukur berapa sih besaran NOM yang akan dihasilkan ketika proses pemboran itu sendiri. Itu. Kemudian dari Oscar Dwi Marjuan, apakah ada hubungannya TENOM dengan plasma blasting sebagai IOR pada suatu sumur? Maaf, saya belum bisa menjawab tentang plasma blasting sebagai IOR. Mungkin saya akan coba mencari referensinya dulu tentang apa sih plasma blasting untuk IOR. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari Bang Hadi Ismoyo, Mas MY bisa nggak dibahas sedikit bahan radioaktif untuk PLTN? Oke, baik. Bahan radioaktif untuk PLTN
untuk saat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di webinar PPI Dunia, di tim kajian energi webinar PPI Dunia tanggal 25 hari Sabtu kemarin, bahwa PLTN yang ada di dunia hampir saat ini adalah PLTN generasi ketiga, di mana menggunakan uranium sebagai bahan dasarnya. Uranium ini banyak dihasilkan di formation, maksudnya di dalam bumi melalui pertambangan, di mana uranium juga bisa dihasilkan dari hasil produksi produksi minyak atau migas sebagai hasil samping, di mana yang tadi saya bilang dari tenomnya, ketika terjadi eksplorasi, uranium ikut terbawa. Uranium kemudian akan diproses jadi untuk ditingkatkan kadarnya menjadi hingga 97%. Kemudian kalau sudah ditingkatkan, kemudian diolah sedemikian rupa menggunakan proses kimiawi, sudah terjadi enrichment, istilahnya enrichment, peningkatan kualitas, maka akan dijadikan bahan bakar nuklir atau fuel, di mana akan ditutup dengan sebuah cladding, dan cladding ini kemudian akan digunakan untuk bahan bakar nuklir, di mana energi akan dihasilkan itu dengan menembakkan neutron ke dalam uranium ini, kemudian uranium akan terjadi reaksi fisi atau pembelahan menjadi beberapa radioaktif material, dan salah satu dari fisi adalah menghasilkan energi atau panas. Panas akan menggerakkan turbin, kemudian turbin akan menghasilkan listrik untuk PLTN, seperti itu. Terima kasih Bang Hadi Ismoya atas pertanyaannya. Kemudian dari Pak Gede Wiratma Jaya, selamat malam, terima kasih banyak atas materinya. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama proses perizinan bahan radioaktif agar perusahaan bisa menggunakan dalam proses eksplorasi migas? Untuk perizinan sendiri, bukan pakar saya, Pak, ya. Mungkin di sini kayaknya ada teman saya dari Bapeten yang hadir, mungkin bisa share terkait berapa lama proses perizinannya. Kalau mungkin boleh dikasih kesempatan untuk ngomong kepada Mas Krisantus Dwipayana, mungkin bisa dibantu unmute untuk menjelaskan berapa sih lamanya proses perizinan bahan radioaktif agar Dari perusahaan namanya siapa, Mas? Krisantus Dwipayana. Beliau dari Bapeten, mungkin bisa membantu menjawab Di spell pertanyaan dari pakai C apakah? saya unmute ya. Oh, pakai C. Ya, silakan. Oke, silakan Mas Krisantus. Saya Krisantus Aristo. Saya pegawai di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kebetulan saya teman kuliahnya Mas MY waktu S1 di Teknik Nuklir. Terkait pertanyaan, berapa lama proses perizinan sehingga bisa digunakan di proses pengeboran, seperti itu ya? Iya. Terkait pertanyaan ini, sebenarnya ini pertanyaan yang umum, tapi akan banyak hal-hal yang perlu dijelaskan lagi. Jadi kalau di Bapeten, kita memberikan izin untuk pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satunya pemanfaatan menggunakan zat radioaktif dan juga pembangkit radiasi pengion. Untuk di oil and gas, biasanya pemanfaatannya adalah radiografi industri, NDT, baik menggunakan sumber radiasi pengion seperti X-ray ataupun menggunakan zat radioaktif atau seperti kobalt. Nama pemanfaatannya adalah radiografi industri. Ketika ada perusahaan oil and gas biasanya digunakan radiografi industri ini NDT untuk mengecek las-lasan ya, secara umum seperti itu. Ketika ingin menggunakan pembangkit radiasi pengion atau sumber radiasi pengion ini, saya dari sisi, saya memang kerjanya di bagian peraturan, harus buka-buka lagi untuk peraturannya untuk terkait berapa lama perizinannya. Tapi sekitar 1 bulan sih sudah cukup.
dari sebenarnya nggak sampai 1 bulan, sekitar 14 hari kerja kalau nggak salah, dari aplikasi itu masuk ke Bapeten, kemudian dievaluasi oleh evaluator dari Direktorat Perizinan sampai akan dikeluarkan izin. Itu untuk pemanfaatan tenaga nuklir di industri oil and gas. Yang saya jelaskan tadi adalah untuk radiografi industri. Bisa juga untuk well logging. Kemudian untuk tracing, saya nggak familiar untuk pemanfaatan sumber radiasi pion ini di oil and gas. Sepertinya sih radiografi industri, kemudian well logging, dan juga perunut atau tracing. Terkait TINOM maupun NOM yang dibahas pada malam ini, proses perizinannya berbeda. Ketika radiografi industri dan well logging, kita menggunakan si pengusaha oil and gas itu benar-benar ingin menggunakan teknologi nuklir sebagai cara untuk mencapai targetnya. Misalkan ya untuk ngecek las-lasan pakai NDT, kemudian ngecek kandungan minyak dan gas dalam bumi menggunakan well logging secara umum seperti itu. Nah, kalau TINOM dan NOM ini adalah salah satu fenomena yang muncul sebenarnya tidak diinginkan oleh pengusaha oil and gas. Tapi Bapeten hadir di situ sebagai pengawas untuk namanya tindakannya intervensi. Jadi kita ingin pekerja di oil and gas ini juga tetap terjaga keselamatannya. Kita wajibkan pemilik atau pengusaha oil and gas ini mengukur kandungan konsentrasi aktivitas di NOM yang dihasilkan, biasanya bisa di scale maupun di produce water seperti itu. Ketika itu menunjukkan konsentrasi aktivitas lebih dari 1 becquerel per gram, kita mewajibkan mereka untuk melakukan namanya intervensi atau tindakan sehingga paparan radiasinya dapat dikurangi. Ketika sudah berhasil, dia bebas melakukan apapun. Tapi ketika dia tidak berhasil melakukan, dengan cara sederhana tidak berhasil melakukan intervensi sehingga paparan radiasinya tereduksi, pengusaha oil and gas ini yang menghasilkan NOM harus mengajukan izin ke Bapeten. Izinnya ini pun, seperti saya katakan lagi, sekitar 14 hari sampai 1 bulan untuk dari aplikasi masuk sampai keluar izinnya. Jadi kalau untuk perizinan NOM ini, ya bagaimana Bapeten mengizinkan pengusaha oil and gas untuk melakukan tindakan-tindakan proteksi radiasi sehingga keselamatan radiasi dari pekerjanya dapat dijamin. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak Mas Krisantus Aristo atas pemaparannya yang sangat jelas. Oke, semoga membantu menjawab dari pertanyaan dari Pak Gede Wiratna. Saya kembali ke chat atau gimana nih Bang? Atau ke chat dulu ini. refresh? Masih banyak yang Mas nunggu di chat ini. Oke. Kita terakhir di Pak Gede ya. Iya, terakhir di Pak Gede. Kemudian dari Alamsyah. Oke, selamat pagi Mas MY. Saya mau bertanya dalam produksi migas dari wellhead ke fasilitas produksi, di titik lokasi mana yang menghasilkan radiasi dan di mana saja yang perlu penanganan khusus terhadap radiasi tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas Alamsyah, sebagaimana yang saya jelaskan, titik-titik radiasi paling besar kalau di sini tentang NOM dan TENOM, pastinya di 3 hal, masalah production, kalau terjadi fracking atau ketika drilling. Itu kalau mau membahas masalah NOM dan TENOM. Adapun yang lain, masalah radiasi yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Krisantus Aristo tentang kalau terjadi kebocoran, misal kebocoran pipa dan sebagainya macam, maka titik-titik radiasi ya digunakan ketika untuk menjejak atau untuk merunut di mana titik kebocoran itu sendiri. Jadi penggunaannya tergantung dari objektifnya. Apakah kalau kita ngomongin masalah NOM berarti di 3 hal tadi, kalau ngomongin masalah yang aplikasi radioaktif untuk penjejak, kemudian tracing, penjejak tracing, kemudian untuk
mengetahui porosity dan sebagainya macam, kembali lagi aplikasi radioaktifnya mau dikemanain seperti itu. Kemudian dari Mas atau Mbak Rizky MP ini, mohon maaf Pak, apakah boleh slide-nya digeser ke slide yang berisi regulasi di Indo tentang NOM dan TENOM? Saya lupa mencatat. Oke, Mas atau Mbak Rizky MP, ini sekedar untuk aturannya di PP-nya bisa di PDF-nya insya Allah akan di-share oleh teman-teman IATMI UK. Ini beberapa aturannya. Kemudian dari Za ini Mbak atau Mas, saya kurang paham. Kayaknya teman saya ini, kayaknya Mbak ini, Mbak Zabrina kayaknya. Selamat malam, terima kasih Mas MJ untuk sharing materinya. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana tanggapan dan pendapat Mas tentang potensi pemanfaatan energi nuklir di calon ibu kota baru Indonesia? Tanggapan saya, potensi pemanfaatkan ya dioptimalkan sebaik mungkin seperti itu. Jadi potensi selalu ada. Kalau ngomongin tentang PLTN, tentu kita harus ada ya, kembali lagi studi tapak atau survei dulu apakah layak atau tidaknya. Kemudian mencari vendor atau supplier yang mau bikin PLTN seperti itu. Jadi prosesnya nggak langsung seketika seperti itu. Jadi apakah ada potensi? Potensi selalu ada dimanapun itu berada. Kemudian dari Pak Agung Akbar, selamat malam Mas MJ, saya Agung Akbar dari Politeknik AK Migas Palembang. Berbicara mengenai radioaktif serta logging yang digunakan di industri migas, salah satunya yaitu gamma ray log. Dan penggunaan seberapa efektifkah jika digunakan di industri migas? Mohon penjelasannya Mas, mungkin jawaban nanti akan membuka pikiran kita mahasiswa untuk ikut training tentang hal seperti yang kita bahas sekarang ini akan jadi pendepan untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Oke, terkait dengan gamma ray log, biasanya gamma ray yang dipakai untuk proses logging seberapa sih efektif? Seberapa efektif tergantung dari ngomongin tentang logging ini agak cukup complicated karena bisa banyak sekali metode untuk mendeteksi di bidang logging tergantung dari dia mau mengambil outputnya apa. Seperti gamma ray logging ini kita bisa menggunakan radioaktif material atau ZRA kalau di istilah Indonesianya ZRA, zat radioaktif untuk kegiatan logging. Untuk gamma ray bisa menggunakan cesium 137 seperti tadi yang jelaskan, bisa untuk mendapatkan formation density, seberapa akurasinya cukup akurat dan banyak sekali digunakan oleh teman-teman industri migas di dunia logging menggunakan cesium 137. Juga kadang bisa menggunakan zat radioaktif lain seperti americium beryllium. Hampir kebanyakan menggunakan americium beryllium karena untuk mendapatkan formasi porosity ketika proses logging itu sendiri. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahin ya Mas, kalau pertanyaannya penggunaannya seberapa efektifkah jika digunakan di industri migas? Sangat efektif. Dalam pengetahuan saya nggak pernah ketemu field development yang nggak punya gamma ray. Itu kalau nasi rawon itu nasinya. Buat setahu saya itu nggak benchmark reservoir itu selalu menggunakan gamma ray. Jadi sifatnya itu paramount. Oke, ya. Jadi gamma ray itu istilahnya ya hampir kayak seperti yang Bang Boda bilang, itu adalah senjata utamanya para logger seperti itu. Oke, mungkin ada resen mungkin Bang? Atau kembali lagi ke chat? Kita terus terang saya masih pingin kita selesaikan dulu deh Mas ini yang di chat biar sampai habis. Jadi ada tinggal 2 ya. Tinggal satu Bang, di Balkis ya. AI atau AL. Selamat malam Pak MJ, saya ingin bertanya apakah ada hubungannya lokasi tempat bekerja? Ada 2 yang nambah lagi. Apakah ada hubungannya lokasi tempat bekerja antara di offshore dan onshore terhadap besaran radiasi yang dimungkinkan terpapar pekerja? Apakah lebih aman di offshore? Sekali lagi,
paparan besaran radiasi ini kita yang dibahas banyak banget ya, maksudnya tergantung dia di mananya, apakah langsung ke eksplorasinya atau apanya. Kalau seandainya ngomongin eksplorasi, kita kembali lagi ke masalah formasi batuannya atau formasi alamnya di bawah tanahnya, kandungan dari uraniumnya itu seberapa besar. Kalau bisa seperti yang kasus Mamuju tadi, dia berada bukan di daerah laut, tapi di daratan. Dia memiliki paparan aktivitas uranium yang sangat tinggi, 5 kali lebih tinggi daripada paparan background atau ambang batas. Seperti itu. Jadi kembali lagi itu kalau ngomongin masalah nom, kembali ke nature-nya, seberapa besar di nature-nya, seperti itu. Kemudian dari Pak Hendra Suwarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Hendra Suwarta dari Teknik Perminyakan UIR. Terima kasih kesempatannya Mas M. Yusuf. Yang saya tanyakan, seberapa efektif dan efisiennya dalam penggunaan energi nuklir dibandingkan dengan energi dari migas. Baik dari sisi ketahanan penggunaan energi dan prospek untuk masa depan energi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendra Suwarta dari Teknik Perminyakan UIR. Terkait masalah perbandingan nuklir dengan migas, bagaimana yang telah dijelaskan di YouTube webinar hari Sabtu kemarin tentang pro dan kontra masalah PLTN dan potensi di ibu kota baru. Saya lupa judul lengkapnya, tapi bisa dicari masuk aja ke channelnya PPI Dunia, kemudian di pro kontra pas hari Sabtu itu di sana dijelaskan oleh Prof. Anher Riza Antariksawan, Kepala Batan. Migas dan nuklir itu bukan kompetitor, bukan masalah persaingan, tetapi migas dan nuklir adalah keberadaannya adalah saling melengkapi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa katakanlah Indonesia nuklir semua atau migas semua. Pasti akan ada beberapa sisi nuklir akan dibutuhkan, beberapa sisi migas akan dibutuhkan. Jadi nuklir dan migas itu bukanlah kompetitor seperti itu. Jadi tidak ada masalah efektif dan efisiensi di sana. Jadi tapi lebih ke arah bagaimana kita memenuhi kebutuhan listrik atau energi di Indonesia, maka kombinasi antara migas dan nuklir itu sangat lebih diutamakan. Terima kasih. Dan itu Bang Bona, pertanyaannya yang di chat kayaknya udah habis, bisa kembali ke ya, kita kembali ke chat. Kita kembali ke raise hand options. Saya curiga mungkin ada 2 yang sebenarnya sudah dijawab, tapi lebih baik mungkin kita tanya langsung sama orangnya. Pak Haryono, ini pertanyaannya sudah dijawab atau masih belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kenalkan Mas Yusuf, saya Haryono, satu angkatan sama Mas Hadi Ismoyo. Kemudian saya lagi menyelesaikan tesis untuk S2 saya di bidang manajemen tani lingkungan terkait dengan pemboran. Jadi selama ini yang saya ketahui, saya baca dari yang ada itu memang belum ada usaha-usaha yang signifikan bagaimana mengelola timbulan dari radioaktif ini, baik yang naturale maupun unnaturale yang disebabkan oleh aktivitas pemboran, sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya mendeteksi di real time-nya pada saat proses pemboran berlangsung, itu apakah ada ceceran material radioaktif yang terbawa atau yang tertinggal pada saat dilakukan misalnya well logging. Begitu Mas. Terima kasih Mas.
Oke, bisa diulang Pak, disingkat poin pertanyaannya Pak Rian. Maaf. Iya, poin pertanyaan saya selama ini kenapa tidak dilakukan real time pengukuran radiasi nuklir baik yang naturale maupun yang unnaturale gitu Mas. Oh, selama proses eksplorasi itu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Aryono untuk masalah itu. Terkait kenapa kok nggak terjadi pengukuran secara real time? Pertama, kita tentu ketahui bahwa ada masalah cost di sana, Pak. Jadi itu menjadi faktor cost dan kebanyakan ketika terjadi eksplorasi itu kan sudah ada studi tapak sebelumnya. Di studi tapak itu atau survei itu kan sudah bisa mendeteksi berapa sih besaran aktivitas dari nom maupun denomnya seperti itu. Jadi kenapa tidak terjadi real time dari studi tapak itu bisa diprediksi berapa sih besaran aktivitas turunannya. Kalau misalnya kalau kita ngomongin masalah di nuklir itu ada istilahnya half time, ada istilahnya dia decay ketika ada terjadi peluruhan kemudian meluruh ke berbagai zat radioaktif lain seperti uranium bisa menjadi radon, bisa menjadi radium seperti itu bisa dideteksi sebelumnya. Nah, yang tadi yang juga dijelaskan oleh Mas Krisantos Aristo bahwa ketika pengeboran boleh jadi itu di luar ekspektasi. Nah, yang ketika terjadi luar ekspektasi baru dapat perizinan seperti itu. Jadi kenapa nggak ada real time? Sudah ada saya jawab sebelumnya bahwa pertama masalah cost, yang kedua sudah bisa diprediksi sebelumnya seperti itu. Dan sehingga sampai sekarang belum ada kejadian luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah kejadian di mana ketika hasil survei dengan hasil setelah pengeboran itu memiliki perbedaan yang signifikan yang sejauh yang saya tangkap. Terima kasih, mungkin bisa membantu menjawab Pak Riana. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Guna. Kita ke pertanyaan dari Mas Filio Valerino. Silakan Mas Filio. Tes. Ya, kita dengar Mas Filio. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Filio Valerino dari Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Kebetulan saya di semester akhir. Dan kebetulan saya juga coba mengikuti beberapa perkembangan tentang mungkin agak keluar dari migas lebih kepada nuklir, gitu Pak. Mungkin saya mau sedikit singgung tentang radiasi sih sebenarnya Pak poinnya. Sebenarnya langkah preventif dan mitigasi apa sih yang sebenarnya harus dilakukan untuk menanggulangi konteks radiasi ini? Soalnya ketika mungkin kita sedikit berkaca ke belakang pengalaman, mungkin ini di PLTN yang terjadi di Rusia atau Chernobyl, 26 April 1986 itu kan memang dampak dari radiasi itu sangat berbahaya ya, dan dampaknya pun masih ada hingga sekarang seperti itu. Mungkin pertanyaannya itu Pak, tentang preventif dan mitigasinya Pak. Oke, preventif dan mitigasi di eksplorasi atau secara umum, Mas? Yang saya tangkap secara umum ya tadi. Iya, betul. Iya, secara umum, terutama tadi yang masalah Chernobyl, masalah lebih ke PLTN ya, itu PLTN generasi lama dan sistem safety-nya juga tidak secanggih sekarang ini seperti itu. Jadi untuk sekarang ini mitigasi dan safety-nya tentu saja sudah sudah ada yang terbarukan, sudah terupdate dan lebih aman seperti itu. Jadi terkait masalah isu PLTN takut gempa, itu sekali lagi nanti PLTN itu tidak langsung dibangun di tahun itu juga. Ada proses di sana, ada proses masalah studi lokasi atau biasanya teman-teman dari kenukliran mengatakan dengan studi lapak. Dari studi lapak kemudian ditentukan desain PLTN-nya akan seperti apa, seperti dia mampu menahan berapa besar skala Richter gempa, kemudian kalau ada tsunami yang terjadi di Fukushima, dia akan
berapa sih tebal dinding yang harus dibangun seperti itu. Jadi ada proses di sana. Jadi mitigasi dan safety-nya pasti ada kalau terkait dengan masalah isu PLTN. Adapun yang masalah makanya radiasi yang paling banyak kita temui tentu saja yang pertama adalah di rumah sakit ketika kita menggunakan X-ray, CT scan, PET CT, kemudian kalau yang bagi mbak-mbak atau ibu-ibu mamografi itu pasti akan ada namanya shield atau pembatas, di mana pembatas itu ada desain spesifiknya bahwa harus menggunakan material apa, tebal minimal seberapa, jarak antara petugas radiasi dengan atau operator dengan pasien itu bagaimana, itu semuanya sudah diatur. Jadi dan itu pasti ada pengawasnya. Biasanya kalau di migas itu under HSE. Kalau yang di dunia lain biasanya ada HSE juga di kesehatan juga di bawah HSE juga seperti itu, atau K3 istilahnya seperti itu. Makasih. Saya kembalikan ke Bang Bona. Sebelum ke pertanyaan terakhir yang saat ini ada, saya mau mengingatkan bahwa kita tutup sesi ini 10 menit lagi. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi berikutnya di Marathon IATMI UK. Khususnya untuk besok dan seterusnya hari Selasa, kita kembali lagi ke jam normal kita. Di jam 1 WIB sampai jam 2 WIB. Kebetulan saya sendiri yang akan mengisi untuk sessions besok tentang design wall completions. Dan saya perlu untuk mengingatkan kembali bahwa kita perlu sekali untuk mendapatkan feedback dari teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian tentang sessions ini, sehingga jangan lupa untuk mengisi apa itu tulisannya, feedback yang sudah ditulis tadi di form evaluasi yang ada di screen saat ini. Terakhir kita ada pertanyaan dari Mas Prayitno. Silakan Mas Prayitno. Halo, Mas Prayitno, bisa mendengar saya? Halo, Mas Prayitno. Mas Prayitno. Atau mungkin yang raise hand lain, Bang. Di options raise hand itu yang terakhir, Mas Emi. Oh, oke. Yeah. So, kita sudah tidak ada lagi pertanyaan di dua either chat ataupun raise hand options. Mungkin saya yang terakhir bisa nambahin dikit pertanyaan ya. Siap. Mengenai ada ide baru tuh mengisi sumur tua dengan sisa nuklir itu bisa ditaruh ke dalam sumur tua kemudian dikubur, itu kan idenya cukup inovatif dan di Amerika sudah mulai ya. Pernah dengar itu? IOR, Bang. Itu apa istilahnya itu? IOR ya, yang limbah nuklir di running pakai wireline terus supaya dia nggak berdampak radioaktif ke tempat-tempat yang lain, ditaruh aja di dalam sumur bawah sana terus di plug and abandon. Oh iya. Ya, itu cukup inovatif sih kalau saya sebagai layman untuk mendengarnya. Itu gimana menurut Mas? Pernah ada semacam ini pro and con? Jadi itu terkait dengan bagaimana sih masalah storage. Kayak kemarin kita membahas masalah CCS, itu adalah permasalahan storage di nuklir. Bagaimana saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya di CCS, sesi saya CCS, storage itu adalah kasus yang bagi saya sendiri ada cukup simple, tapi bisa menjadi complicated. Kenapa simple? Karena sebenarnya kita potensinya itu bisa simple dengan taruh aja di geological formation atau ditanam di bawah tanah, selesai. Tapi menjadi complicated adalah banyak sekali suara-suara dalam tanda kutip bising, bagaimana memonitornya kalau terjadi kebocoran dan sebagainya. Maka sebagaimana yang tadi Bang Bona jelaskan di Amerika, beberapa PLTN dia
dia menyimpan limbah radiasinya atau radioaktifnya dengan cara dimasukkan ke dalam geological formation atau dalam hal ini adalah di sumur-sumur tua. Jadi limbah-limbah radioaktif ini yang memiliki waktu paro atau waktu di mana aktivitasnya menurun setengahnya itu hingga ribuan atau puluhan ribu ke dalam sumur-sumur tua. Ini cukup efektif meskipun ya sekali lagi suara bising itu pasti ada. Jadi masalah isu PLTN bahwa lingkungan itu nggak hanya di Indonesia saja menambahi tentang isu PLTN. Jadi kontra terhadap PLTN itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Prof. Anhar, Kepala Batan, itu ada sesuatu yang wajar. Nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang memiliki PLTN banyak, sebagaimana di Amerika, di Prancis, bahkan di Inggris pun masalah PLTN ini juga isu yang sensitif, terutama yang seperti Bang Bona bilang tadi, masalah penyimpanan limbah radioaktif. Banyak sekali penolakan atau penolakan di mana tempat tinggalnya di sebelahnya akan digunakan untuk penyimpanan bahan radioaktif seperti itu. Jadi sesuatu yang wajar dan tidak perlu panik seperti itu. Terima kasih Bang Bona. Terima kasih Mas Emi. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup session kita pada malam hari ini, malam hari di Indonesia. Dan saya berterima kasih untuk semua pihak yang mau dan involved dengan sessions pada hari ini. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau menunggu sampai malam hari dan bisa tetap stay sampai akhir dari session ini. Jangan lupa untuk isi evaluasi online dan kita bertemu di session berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI.